ini kami sadar bahwa keputusan kami mengikut Yesus adalah keputusan terbaik dalam hidup kami. Sebab kami tahu hari ini kami tidak menyembah Tuhan yang salah. Hari ini kami tidak menyembah Tuhan yang mati, tetapi kami menyembah Tuhan yang benar. Terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan dalam hidup kami. 11 hari kami berada di tanah perjanjian, di tanah suci Tuhan, dan kami hanya menikmati hal-hal yang baik dari Tuhan. Kami melihat begitu banyak pelajaran-pelajaran, tetapi bukan hanya pelajaran sejarah, tetapi kami banyak yang mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Bahkan doa dari hamba-Mu bahwa Tuhan juga tidak terbatas untuk melakukan lawatan Tuhan di ibadah ini. Bapak Ibu dengar baik, Tuhan belum selesai dengan perjalanan ini. Tuhan masih mau berbicara kepada saudara. Tuhan masih mau melawat saudara. Tuhan masih mau berikan kekuatan yang baru bagi saudara. Sebab itu hari ini buka hatimu. Kami buka hati kami Tuhan. Kami menerima urapan-Mu. Kami menerima kasih-Mu. Kami menerima lawatan-Mu di tempat ini. Biar Kau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama dengan saya kita mau katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Boleh kasih tahu kanan kiri Tuhan Yesus baik. Boleh diiringi gak apa-apa ya. Puji Tuhan, berapa banyak bersuka cita bisa ada di Israel 11 hari dan Mesir. Kasih tepuk tangan dong yang paling luar biasa. Yang mau extend angkat tangan. Kita tinggal di sini di rumah doa Bu ya. Boleh ditampung ya orang-orang ini ya. Jadi hotelnya gratis tapi makannya bayar sendiri saudara. Haleluya. Saudara, saya bersuka cita sekali dan gak kerasa kita udah berada di akhir di ibadah terakhir kita sepanjang perjalanan ini. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mewakili GSJS, saya juga mewakili Menora Group. Saya mengucapkan terima kasih buat saudara yang mengikuti tur ini. Sebuah kehormatan buat kami bisa melayani saudara. Saya juga mewakili diri saya mewakili Pastor Frigo, Pastor Wawan, Pastor Hedi dan Leo. Kami berterima kasih saudara mengikuti rombongan kita kali ini, dan kami memohon maaf, terutama saya memohon maaf jika ada hal-hal yang kami lakukan atau dari sikap perilaku kami atau apapun yang kami lakukan yang kurang berkenan buat saudara. Kami mohon dimaafkan dan kami lakukan yang terbaik, dan doa kami dari GSJS saudara semua diberkati lewat tur kali ini. Amin. Saudara, saya percaya sekali lagi seperti yang tadi di bis kita sudah katakan, kita datang saling gak kenal, tetapi kita pulang sebagai keluarga. Amin. Bapak Ibu, ayo di khotbah terakhir ini kita buka Alkitab kita bersama-sama. Nanti khotbah berikutnya saudara dengar saya mungkin sudah bukan di Israel lagi, tetapi udah di Pakuwon Mall saudara ya. Jadi sudah di Surabaya. Oke, Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Matius 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kita mau baca bergantian. Saya akan baca ayat pertama, saudara kedua, dan kita bergantian sampai ayatnya yang ke-10. Yang sudah menemukan katakan amin. Oke, Matius 28 ayat 1 sampai 10. Dikatakan, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. 2. Maka ya hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya. Lalu wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. 4. Dan itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. 6. Ia, ulangi itu dengan lebih semangat. 1, 2, 3. Ia, lanjut, sebab sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. 8. Mereka pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada. Tiba
Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Dan mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat 10 baca sama-sama, 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Yang percaya sama-sama katakan. Nah, hari ini saya mau membawa firman buat setiap Bapak Ibu Saudara. Saya beri judul kebangkitannya memberikan pengharapan. Boleh katakan amin Bapak Ibu? Sekali lagi, kebangkitannya memberikan apa? Kasih tahu kanan kiri, ada pengharapan. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Yesus memberikan saudara dan saya pengharapan baru. Hari ini dunia butuh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita tinggal di dunia yang kehilangan pengharapan. Beberapa waktu yang lalu Surabaya digoncangkan dengan kabar ada anak-anak muda yang lompat dari salah satu universitas di Surabaya. Masih ingat ya? Lalu beberapa saat kemudian dari salah satu apartemen seorang anak pendeta juga mengalami kematian. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita berada di zaman yang paling maju di dalam sejarah. Tetapi kita juga sedang berada di dalam titik, di dalam sebuah sejarah manusia, di mana pengharapan dari manusia itu di titik terendah. Hari-hari ini saya sebagai gembala, saya menerima juga banyak konseling. Saya bahkan beberapa saat ini menerima DM dari jemaat-jemaat. Mereka berkata, "Pastor, saya kehilangan pengharapan, Pastor, saya mau bunuh diri, Pastor, saya mau mati." Saudara, saya itu heran ya. Padahal manusia itu diciptakan Tuhan dengan pengharapan, tetapi paling gampang kehilangan pengharapan. Padahal yang dari semua makhluk yang diciptakan Tuhan, yang diberi pengharapan yang paling besar adalah manusia. Tapi manusia lebih gampang kehilangan pengharapan daripada binatang. Setuju nggak? Saudara pernah lihat yang namanya bebek gantung diri? Adanya di restoran Chinese, Bapak Ibu Saudara, itu bebek packing. Bebek nggak ada tuh yang gantung diri. Yang gantung diri siapa? Manusia. Pernah lihat sapi tidur di rel kereta api? Nggak pernah. Yang ada siapa? Manusia. Lihat, hari-hari ini marak orang bunuh diri, marak orang narkoba, marak orang yang melakukan hal-hal yang sangat menyedihkan sekali. Anak-anak muda seks bebas, anak-anak muda hidupnya tidak mau berpasangan dan lain. Begitu banyak. Kenapa? Karena banyak orang kehilangan pengharapan. Mungkin saudara hari ini juga sedang kehilangan pengharapan di dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara sedang menantikan sesuatu. Mungkin saudara sedang berdoa buat sesuatu, tetapi saudara udah capek, udah nunggu terlalu lama, saudara udah kehilangan pengharapan. Ya, tetapi percayalah di tempat ini saat kita lihat kubur kosong itu, kita dapat satu pengharapan bahwa Tuhan saya hidup dan Dia sanggup untuk melakukan perkara dahsyat dalam hidupku. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat buat Tuhan. Saudara, ada 3 pengharapan yang kita bisa dapatkan dari kebangkitan Yesus yang dialami oleh murid-murid. Saudara, saya berikan poin yang pertama dulu. Apa pengharapan kita dalam kebangkitan Tuhan? Yang pertama adalah pengharapan kita dari kebangkitannya adalah hari ini kita tahu bahwa kita tidak menyembah Tuhan yang salah. Hari ini kita menyembah Tuhan yang benar. Ada amin? Kau gak salah mengikut Tuhan. Kau gak salah mengikut Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Dia sudah bangkit. Saudara, di dalam sejarah banyak nabi, di dalam sejarah banyak tokoh-tokoh hebat, tetapi Yesus hanya satu. Amin. Hanya Dia yang berbeda. Yang bangkit di dalam Alkitab bukan hanya Yesus. Kalau saudara lihat di dalam pelayanan Tuhan Yesus juga membangkitkan beberapa orang. Salah satu yang Dia bangkitkan adalah siapa namanya? Lazarus atau Sakius? Ayo, Lazarus atau Sakius? Loh, bukan Sakius. Benar ya? Karena ada yang pernah salah khotbah. Ada guru sekolah minggu bilang bahwa satu hari Tuhan Yesus lagi ngajar, lalu Lazarus naik ke atas pohon. Nah, terus ada anak sekolah minggu kan pinter. Anak sekolah minggu bilang, "Bu, salah Bu, bukan Lazarus tapi ibu gurunya nggak mau kelihatan bodoh. Dia nggak mau ngaku salah. Dia bilang, sebentar, ceritanya belum selesai.
Nah, Yesus berkata kepada Lazarus, Lazarus turun, itu tempatnya Zakheus. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau tes lagi. Saya mau tes. Yang di atas pohon siapa? Oke, pintar Bapak Ibu Saudara. Zakheus, yang dibangkitkan siapa? Nah, Lazarus dibangkitkan. Wah, luar biasa. Tetapi saya mau tanya, setelah dia dibangkitkan, mati lagi nggak? Mati. Iya benar Ibu, iya mati. Ibu ini semangat karena ulang tahun hari ini, ya mati Pastor. Ya kan? Dia boleh bangkit, tapi dia akan mati lagi. Karena itu kita nggak menyembah Lazarus. Misalnya nih, saya punya karunia, saya bisa setiap minggu datang ke Adiasa. Jadi Surabaya tahu Adiasa ya, Jakarta San Diego Hills ya. Oh bukan, Grand Heaven. Saya datang ke sana, saya bangkitin satu-satu. Kira-kira saudara takut atau enggak? Saya pun pasti takut juga saudara, ya kan. Nah, tetapi kita nggak menyembah mereka. Kenapa? Karena mereka mati. Mereka boleh bangkit, tapi satu saat mereka akan mati lagi. Orang sakit sembuh, wah bersyukur. Tapi satu saat mereka bisa mati nggak? Itulah manusia. Kita nggak perlu menyembah atau mengikut seseorang hanya karena dia hebat, karena dia luar biasa. Kenapa? Karena manusia semua terbatas. Tapi hari ini kita mengikut Tuhan Yesus. Hari ini kita punya sebuah hal yang kita yakini di tempat ini, bahwa kita menyembah Tuhan yang benar. Saudara mengikut Tuhan yang benar. Kenapa? Karena setelah dia mati, dia nggak mati lagi, tetapi dia sudah berada di surga menyiapkan tempat buat saudara dan saya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling meriah. Hari ini pesan Tuhan buat saudara. Kau punya pengharapan bahwa engkau mengikut Tuhan yang benar. Saudara, kenapa yang datang pagi-pagi itu cuma Maria Magdalena dan Maria yang lain? Kemana Petrus? Kemana Yohanes? Mana Andreas yang membawa 5 roti 2 ikan kepada Yesus, yang melihat mujizat dengan mata kepala sendiri? Di mana Bartolomeus? Di mana murid-murid yang lain? Mereka semuanya sedang sembunyi. Kenapa? Mereka kehilangan pengharapan. Karena mereka berpikir, apakah selama ini kita ikut Tuhan yang salah ya? 3,5 tahun mereka mengikut Yesus. Petrus meninggalkan bisnis nelayan. Matius, Lewi meninggalkan posisinya sebagai pemungut cukai. Mereka di dalam hati waktu lihat Yesus mati, wah, berarti selama ini kita ikut Tuhan yang salah. Mereka kehilangan pengharapan, sebab itu mereka nggak mau datang pada hari itu, pada pagi itu. Mungkin hari ini kita juga punya keraguan akan Tuhan. Benar nggak sih saya ini ikut Tuhan? Benar nggak sih Yesus itu? Benar nggak sih Kristen ini agama yang benar? Dan bahkan mungkin para pelayan-pelayan Tuhan ada yang berpikir, benar nggak sih aku ini? Apakah aku ini menyembah Tuhan yang benar? Hari ini kita kembali diingatkan bahwa Tuhan yang kita sembah minggu demi minggu, Tuhan yang kita layani setiap hari, bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang hidup. Sebab itu kita mengikut Tuhan yang benar dan kita tidak salah, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saudara, saya meninggalkan kehidupan saya sebagai seorang kedokteran. Saya sekolah dokter dulu. Ketika saya meninggalkan itu, jujur di dalam hati saya banyak ragu. Apakah benar ya saya ini ninggalin dokter, saya ini jadi pendeta full time? Dan saya yakin itu pasti muncul di dalam hati semua orang yang melayani, termasuk saya. Tetapi saudara, kalau saya renungkan apa yang terjadi selama beberapa tahun ini, begitu banyak jalan yang Tuhan sudah buka, betapa banyak keajaiban yang saya sudah lihat. Hari ini terutama di saat saya berada di sekian kali di tempat ini, saya semakin diyakinkan bahwa saya membuat keputusan yang tepat, bahwa saya melayani Raja di atas segala raja. Saudara juga di sini, saudara membuat keputusan yang tepat datang ke tempat ini. Karena dari tempat ini kita diingatkan, kita mengikut Tuhan yang benar. Boleh katakan amin? Yang kedua, apa pengharapan kita dalam kebangkitan Tuhan? Yang kedua, kita belajar bahwa perkataannya pasti digenapi. Kasih tahu kanan kiri, perkataannya pasti digenapi. Malaikat itu berkata, kamu mencari Yesus kan? Dia nggak ada di sini. Dia sudah bangkit seperti yang dia katakan. Gak taunya jauh sebelum Yesus bangkit, Tuhan Yesus udah kasih tahu kepada murid-murid, hari ketiga aku akan bangkit ya. Hari ketiga aku akan bangkit ya. Nanti kamu menyongsong aku.
Tapi kenapa murid-murid gak ada yang datang pada pagi itu? Karena mereka berpikir perkataannya itu cuma omong kosong. Tetapi saudara, kebangkitannya membuktikan bahwa apa yang Tuhan katakan itu ya dan amin. Kasih tahu kanan kiri, ya dan amin. Pak, Bu, saya sudah mengecap, saya sudah melihat bahwa apapun yang Tuhan janjikan, Tuhan pasti menggenapi dalam hidup saudara. Dia berkata, oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Hari ini ada dari saudara ke tempat ini bawa sakit penyakit. Saya percaya saudara pulang disembuhkan oleh Tuhan. Engkau kasih tepuk tangannya paling meriah, yang paling masuk. Dia berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Amin. Perkataannya ya dan amin. Maka engkau pulang dari tempat ini dengan sebuah kelegaan dari Tuhan. Saya ngobrol dengan beberapa teman-teman, ya. Saya ngobrol salah satunya dengan Leo. Saya ngobrol dengan beberapa teman-teman. Mereka berkata, Pastor, saya pulang dari Holy Land ini saya ngerasa plong, saya ngerasa lega banget. Saya bawa beban, saya datang ke tempat ini, saya ngerasa damai. Berapa banyak saudara ngerasa lega dan damai berada di tempat ini? Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah. Saya yakin bukan hanya saya, saudara semua merasakannya. Kenapa? Karena itu firman yang dia genapi. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku berikan kelegaan. Saudara, firman Tuhan itu penuh dengan janji-janjinya. Ayo setiap hari perkatakan firman itu. Ayo setiap hari imani bahwa apa yang dia sampaikan, apa yang dia katakan, dia akan genapi dalam kehidupan kita. Boleh katakan amin? Kebangkitannya adalah salah satu cara Tuhan membuktikan bahwa kalau aku sudah katakan sesuatu, aku pasti menggenapinya dalam hidup. Dan yang ketiga, yang terakhir, pengharapan kita dalam kebangkitannya adalah ada hidup yang kekal yang menanti kita. Sama-sama katakan, ada hidup yang kekal. Karena setelah dia bangkit untuk apa? Dia bangkit untuk naik ke surga, untuk menyiapkan tempat buat kita. Bapak Ibu, saya perlu ingatkan kepada setiap saudara, hidup ini cuma hidup ini paling lama berapa tahun sih? Ada nggak di sini yang mau hidupnya sampai 120 tahun? Kalau mau, saya maju ke depan, saya doain sekarang, ya kan? 120 tahun, kita nggak mungkin hidup selamanya. Pak, Bu, kita kan cari uang ya. Kita cari uang itu mau sebanyak apa sih? Saudara mau punya berapa triliun, makan nasi tetap nasi. Ya nasi tetap nasi, saya tahu Bu, ya kan? Nasi tetap satu piring, setuju nggak? Ya nasi Bu, masa nasi diubah jadi apa gitu kan? Enggak, nasi tetap satu. Ya, lauk ya paling segitu-segitu. Kita kadang-kadang sibuk cari uang, kita nggak cari Tuhan. Padahal kita harus sadar, kehidupan itu cuma sementara. 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, lebih daripada itu bonus dari Tuhan. Apa sih yang kita mau cari? Kita mau cari kekayaan sebanyak mungkin, pada akhirnya kita juga ya akan meninggalkan itu semuanya. Saya banyak melayani orang yang meninggal. Saya lihat di dalam peti, oh orang-orang ini orang-orang kaya, orang di peti baju ya yang dibawa cuma satu. Ya, saya lihat di tangannya biasanya pakai cincin banyak, ada nggak cincin di bawahnya? Enggak, dia bela anak cucunya, saudara, cincin. Pakai sepatu juga satu. Mobilnya ada satu yang meninggal, punya mobil banyak, satu mobil pun nggak ada yang dibawa. Kehidupan kita sekarang ini cuma singkat. Yang nanti kehidupan sesungguhnya itu dimulai di kehidupan yang kekal. Dan jalannya cuma satu, jalannya cuma lewat Tuhan Yesus. Karena dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hari ini, tegaskan iman saudara kepada Tuhan Yesus. Bahwa sampai kapanpun, saya mau mengikut Yesus. Supaya apa? Supaya nanti pada saat maut menjemput kita, maka yang menyambut kita adalah Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Ingat Bapak Ibu, surga gak bisa nunut. Kasih tahu kanan kiri, surga gak bisa nunut. Ya, saudara gak bisa nunut saya masuk surga. Ada yang bilang, Pastor, nanti kalau di surga lihat saya, masukin saya ya. Emang saya jaga pintu gerbang surga? Kalau saya yang jaga pintu gerbang surga, saudara sebut GSJS Holy Land 2025, pasti langsung masuk saudara. Tapi masalahnya kalau hari itu saya nggak jaga, gimana Bapak Ibu Saudara, ya kan? Nah, surga nggak bisa nunut, iman nggak bisa nunut. Kita nggak bisa ikut imannya papa kita, mama kita. Kita nggak bisa ikut imannya istri kita. Ada yang bilang sama saya, Pastor, titip doa ya. Nggak bisa. Semua orang itu sendiri-sendiri. Ayo,
Kita harus sadar di tempat ini, hidup ini cuma sementara. Kita nggak tahu kapan kita pergi. Tapi kalau kita ikut Tuhan sampai kapanpun, kita percaya bahwa kita mendapat kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Bapak Ibu Saudara, tadi saudara baru saja menyaksikan ibadah kita yang luar biasa. Lawatan Tuhan terjadi di Garden Tomb, ya, di ruangan ibadahnya. Saya bersyukur saudara diberi kesempatan untuk bisa ibadah bersama-sama satu hari. Saya berdoa saudara bisa masuk dan saudara bisa mengikuti dari Garden Tomb ini sendiri, ya. Tahun depan saya berdoa saya bisa berangkat bersama dengan saudara. Saya mengajak setiap saudara untuk bisa berangkat. Bapak Ibu Saudara silakan. Nah, kita akan lihat, ya. Ya, ini adalah Garden Tomb. Ini adalah kubur Yesus, Bapak Ibu Saudara, ya. Untungnya kalau sudah kayak gini sepi, jadi kita nggak bisa, kita nggak perlu antri. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur. Saudara, saya ajak saudara lihat ke sini. Wow, ini adalah kubur dari Tuhan Yesus. Tapi yang luar biasa adalah kuburnya sudah kosong. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Sangat dahsyat sekali. Dan saya menyapa dari saudara semua dari Garden Tomb. Senang sekali bisa bersama dengan saudara. Kehormatan bisa live doa pagi dari Holy Land sepanjang beberapa minggu ini. Saya percaya saudara diberkati. Besok berikutnya doa paginya kita akan adakan kembali di Surabaya. Tapi nggak apa-apa, tahun depan saya akan berangkat dengan saudara ke Israel. Saya akan mengadakan lagi dan saya berdoa tahun depan bisa bersama dengan saudara. Segera daftarkan diri saudara, dan saya percaya saudara semua pasti diberkati. Saya Pastor Michael Gunawan memberkati saudara semuanya. God bless you. Haleluya.